kita akan belajar tentang unsur-unsur kalimat dalam bahasa Indonesia, yaitu predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Serta bagaimana sih cara mengenalinya? Yuk disimak lebih lanjut. Predikat itu merupakan inti dari suatu kalimat. Jadi kita harus bisa menentukan predikat dulu sebelum menentukan struktur kalimat yang lainnya. Nah, predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Cirinya yang pertama, biasanya berupa frasa verbal atau frasa adjektifal. Nah, frasa verbal adalah frasa yang mengandung verba atau kata kerja, dan frasa adjektifal adalah frasa yang mengandung adjektiva atau kata sifat. Contohnya adalah, contoh pertama, Zaki sedang membaca novel. Di sini kita temukan frasa verbal yaitu sedang membaca. Kata kerjanya membaca ya. Maka sedang membaca ini bisa kita sebut sebagai predikat. Kemudian contoh yang kedua, Zaki sedang cerdas. Zaki sangat cerdas. Sangat cerdas merupakan frasa adjektifal. Di dalamnya terdapat kata sifat atau adjektiva. Cerdas, maka sangat cerdas merupakan predikat. Kemudian, ciri predikat selanjutnya menyatakan makna perbuatan, keadaan, keberadaan, pengenal jumlah, dan pemerolehan. Contohnya, Naufal menendang bola. Menendang merupakan predikat karena menunjukkan perbuatan. Naufal subjeknya, menendang predikat, bola objeknya. Contoh yang kedua, ada beberapa siswa yang rajin. Ada merupakan predikat karena menunjukkan keberadaan pada predikat. Beberapa siswa yang rajin itu menunjukkan subjek. Nah, ciri predikat selanjutnya berupa verba copula. Contoh dari verba copula adalah ialah, merupakan. Contoh kalimatnya, Malang adalah salah satu kota di Jawa Timur. Malang itu subjek, adalah itu predikat karena dia merupakan verba copula salah satu di kota Jawa Timur. Itu lengkap. Ciri predikat selanjutnya dapat disertai kata-kata aspek atau modalitas. Aspek contohnya telah, sudah, sedang, belum, dan akan. Contoh kalimatnya, Najma telah mengerjakan tugasnya. Nah, di sini ada aspek telah. Kemudian mengerjakan itu verba yang menjadi telah mengerjakan gitu merupakan predikat. Kemudian modalitas, contohnya ingin, hendak, mau. Contoh kalimatnya, Najma hendak pergi ke sekolah. Nah, di sini ada modalitas hendak, kemudian pergi. Itu terbayar jadi rasa hendak pergi itu merupakan predikat. Ciri predikat selanjutnya menimbulkan pertanyaan apa atau siapa. Nah, ini merupakan salah satu cara menentukan predikat yang menurut saya cukup efektif. Cukup mudah menandainya. Contoh kalimatnya, Aji memelihara kucing di rumahnya. Nah, di sini kita menemukan verba memelihara. Ya, verba memelihara ini kita curigai menjadi predikat verba. Untuk membuktikannya, coba kita buat pertanyaan, siapa yang memelihara kucing di rumahnya? Kira-kira ada jawabannya tidak ya? Jawabannya adalah Aji. Berarti benar bahwa memelihara itu predikat dan Aji itu subjek. Jadi antara predikat dan subjek itu saling berhubungan ya. Kalau teman-teman sudah bisa paham soal cara menentukan predikat, nanti juga akan mudah untuk menemukan. Kemudian objek. Nah, objek itu bisa diartikan sebagai hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Cirinya langsung berada di belakang predikat. Objek tidak pernah mendahului predikat. Contohnya, Zaki sedang membaca novel. Di sini ada frasa verba sedang membaca. Berarti sedang membaca itu merupakan predikat. Subjeknya Zaki. Dia berada di depan predikat ya. Dan novel itu objek.
Objek berada di belakang predikat. Selanjutnya, objek itu mengikuti verba transif atau kata kerja yang membutuhkan objek verba transif itu. Biasanya ditandai dengan awalan meng. Untuk mengeceknya, coba tutupi bagian yang berada di belakang kata kerja tersebut. Jika ketika bagian tersebut dihilangkan dan kalimat itu menjadi tidak berterima, berarti verba tersebut merupakan verba transitif yang mengharuskan adanya objek. Contohnya, Dina sudah mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Ada frasa verba, yaitu sudah mengerjakan. Nih, mengerjakan itu adalah perubahan transitif. Buktinya, ketika kita menutup itu, ya kan, kita hilangkan kata tugas bahasa Indonesia menjadi Dima sudah mengerjakan. Apakah kalimat ini bisa berterima? Tidak kan? Pasti muncul pertanyaan, mudah mengerjakan apa gitu kan. Nah, berarti tugas bahasa Indonesia di sini merupakan objek. Ia mengikuti verba transitif. Sudah mengerjakan menjadi subjeknya adalah kata Dina predikatnya, frasa sudah mengerjakan, dan objeknya kerasa tugas bahasa Indonesia. Nah, bagaimana teman-teman? Masih bingung cara menentukan objek? Karena masih ada lagi satu cara menentukan objek yang lebih efektif. Objek pada kalimat efektif dapat menjadi subjek jika kalimatnya tersebut dipasifkan. Jadi, subjek dan objek itu saling berkaitan. Mereka bisa saling bertukar posisi. Subjek bisa menjadi objek dan objek bisa menjadi subjek. Jika kalimatnya diubah jadi aktif menjadi pasif. Contohnya, Dina sudah mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Dina subjek, sudah mengerjakan itu predikat, tugas bahasa Indonesia itu objek. Buktinya apa? Buktinya coba kita cek, apakah kalimat ini bisa dipasifkan? Ya, bisa ya. Tugas bahasa Indonesia sudah dikerjakan Dina. Berarti pada kalimat ini sudah mengerjakan tugas bahasa Indonesia, di situ tugas bahasa Indonesia menjadi objek. Karena ia bisa diubah menjadi subjek ketika kalimatnya dipasifkan. Tugas bahasa Indonesia sudah dikerjakan Dina. Pada kalimat kedua ini, tugas bahasa Indonesia menjadi subjek. Struktur kalimat selanjutnya adalah pelengkap. Ciri pelengkap antara lain yaitu mengikuti verbal intransitif atau verba yang tidak membutuhkan objek. Pelengkap di kalimat aktif tidak dapat menjadi subjek jika kalimatnya tersebut dipastikan. Jadi teman-teman, hati-hati ya membedakan objek dan pelengkap. Contohnya, Naufal bermain bola. Naufal subjek, bermain predikat, bola pelengkap. Bermain itu merupakan verba intransitif atau verba yang tidak membutuhkan objek. Buktinya, jika kita tutup kata bola menjadi Naufal bermain, begitu saja kalimat ini masih bisa diterima, masih benar, dan kalimat tersebut tidak dapat dipastikan. Berbeda halnya dengan kalimat yang kedua, Naufal memainkan bola. Naufal subjek, memainkan itu adalah verba transitif, membutuhkan objek, objeknya adalah bola. Nah, kalimat kedua ini bisa dipastikan, bola dimainkan Naufal, maka bola di kalimat kedua ini menjadi objek karena dia bisa berubah menjadi subjek jika kalimatnya disebut dipasifkan. Ciri selanjutnya pelengkap itu berada setelah verba copula. Verba copula itu diantaranya adalah ialah, merupakan. Contohnya, Najma adalah siswa yang paling rajin, dan Najma subjek adalah predikat. Dia merupakan verba copula dan di belakangnya siswa yang paling rajin. Itu berfungsi sebagai pelengkap. Contoh kedua, Tika merupakan anak pertama. Jika subjek merupakan predikat yang berupa verba copula, ya anak pertama pelengkap. Jadi setelah verba copula ialah merupakan, ia pasti berkedudukan sebagai pelengkap dengan syarat
sebelum verba copula ialah merupakan itu tidak didahului dengan kata yang atau dengan konjungsi lainnya. Yang terakhir, keterangan cirinya ditandai dengan adanya proposisi kata depan atau konjungsi kata penghubung. Ciri yang kedua, dapat dipindah-pindah posisinya, jadi bisa dibolak-balik, bisa diletakkan di depan atau diletakkan di akhir kalimat. Contohnya, ia tidak jadi berangkat karena hujan. Dia subjek, tidak jadi berangkat predikat karena hujan keterangan. Di sini ada konjungsi karena. Nah, kita buktikan apakah keterangan ini posisinya bisa dibalik ke depan dan ke belakang. Posisinya karena hujan dia tidak jadi berangkat. Karena hujan dia tidak jadi berangkat. Saya kalimatnya tetap masih bisa dipahami ya, bisa diterima gitu. Maka benar, karena hujan itu merupakan keterangan. Nah, sekarang coba kita latihan. Coba teman-teman analisis struktur kalimat berikut ini. Sebagai seorang warga negara yang baik, kita harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Coba identifikasi struktur kalimatnya. Nah, sebagai seorang warga negara yang baik, itu keterangan karena dia ditandai dengan proposisi sebagai ya. Kemudian kita berfungsi sebagai subjek, harus mematuhi, itu predikat. Buktinya kalau kita uji dengan pertanyaan-pertanyaan siapa yang harus mematuhi, jawabannya adalah kita. Kita itu subjek, harus mematuhi predikat. Rambu-rambu lalu lintas itu objek. Buktinya kalimat ini bisa dipastikan rambu-rambu lalu lintas harus kita patuhi. Bisa ya dipasifkan, berarti rambu-rambu lalu lintas ini merupakan objek. Yang kedua, anak yang berbakti adalah dambaan setiap orang tua. Coba dianalisis struktur kalimatnya. Untuk mengecek struktur kalimatnya, kita cari predikatnya dulu. Predikat itu kita cari dahulu di kalimat ini. Di kalimat ini ada verba berbakti dan verba adalah. Di antara verba ini mana yang merupakan predikat? Sebelum itu ada kata yang berbakti, itu jelas bukan merupakan predikat. Dia masih menjadi bagian dari kata anak berbakti. Anak yang berbakti itu merupakan satu kesatuan, menjadi subjek di sini. Adalah itu verba copula menjadi predikat. Nah, sebelum verba copula tadi merupakan subjek ya, jadi anak yang berbakti subjek adalah predikat. Nah, setelah verba copula itu kedudukan sebagai pelengkap. Dambaan setiap orang tua berarti frasa dambaan setiap orang tua itu merupakan pelengkap. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat, dan untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe dulu ya teman-teman, mendapatkan manfaatnya, dan saya juga lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Jangan lupalah untuk menekan tombol like, share video ini ya, agar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya juga. Terima kasih. Dadah teman-teman.